yang memang dari lahan waktu itu dunia. Itulah kali pertama ketemu beliau. Aku sempat begitu bangga. Ada anak lahat yang bisa sekolah sampai ke Mesir. Tapi aku sampaikan, Dinda, balik ke lahat, bangun lahat. Itu salah satu yang kami bicarakan pada saat itu. Tapi betul, sekian tahun kemudian beliau pulang ke lahat dan membangun lahat, mendirikan pondok pesantren As-Salam yang dulu tidak usah dengan pondoknya. Kalau dengan senaping zaman dulu orang lagi geleng-geleng. Itu karena aku gak tuh Pak di Keban, Pak di senaping. Asal ngomong Keban, asal ngomong senaping, pasti orang bicara tentang jauhnya senaping, tentang jauhnya Keban. Tapi alhamdulillah, kalau dulu memang nak ke Keban ini butuh waktu sejam setengah. Mana gelap, mana bengakak, mana jalan karut pula. Tapi ini hari aku tadi cuma 15 menit dari rumah bupati. Alhamdulillah lah sampai Keban, lah sampai ke Senabing. Yang paling membanggakan ada anak Keban yang lah lulus di sini. Ada anak Senabing, nah itu yang penting. Jadi pendidikan agama ini memang harus diterobos, Adinda. Yang Adinda lakukan tuh terobosan. Hutan dulu ini aku pertama datang ke sini 6 tahun yang lalu. Itu gambarnya. Palanya masih sikat kan dulu. Itu periode pertama. Periode kedua agak panjang dikit rambutnya. Ya, luar biasa. 65 juta beli tanah pada saat itu. Tapi sekarang hitung harga tanah di sini. Aku tidak jamin ini 65 juta. Bisa 2 kali lipat. 1,2 miliar pasti dibeli uang di sini. Karena apa? Dipikir jalan besar, jalannya lain, ada pesantrennya pula. Tapi beliau tidak berniat menjual. Beliau berniat mengembangkan pesantren ini dan itu benar. Jadi selamat ya. Selamat luar biasa dan mudah-mudahan pesantren ini bermanfaat untuk anak Kabupaten Lahat. Kalau aku cuma nambahkannya baik. Beruntung kamu lahir di Lahat. Beruntung kamu lahir di Lahat. Beruntung kamu nginak Lahat. Karena suatu saat Lahat nih tuan rumah seluruh umat yang akan balik ke Lahat. Tanyalah dengan ustaz-ustaz ini. Aku beruntungnya jadi Bupati Lahat. Kalau dia dua untung jadi ketua SDI Lahat. Langinak Lahat yang sebenarnya. Jadi jemaah Lahat, jadilah umat yang baik. Karena apa? Kita jadi umat tuan rumah seluruh umat yang akan kembali ke liang lahat. Benar tak? Cuma satu nama kota yang ada di Al-Quran itu Lahat. Belajarlah sampai kembali ke liang lahat. Nah, cobalah kita ya. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Adinda Romi, masyarakat Lahat harus menjadi masyarakat yang baik. Aku setuju sekali, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas. Penting itu, budi pekerti itu duluan. Besar, tinggi, gagah, dek berbudi pekerti. Apalah gunanya? Budi pekerti adalah yang utama. Sikap dulu yang dilihat. Dengan jemaah tua sujud, sopan santun dijaga, ramah tamah, pok deio ige, penting itu. Pok dang marah-marah di rumah bertemu ngak jemaah senyum kuda, bukan berarti dek pacar marah, menempatkan diri, dan itulah lah. Dan aku sudah memberi contoh. 8 tahun dengan segala macam kekurangan aku berusaha sujud, santun. Ayah, berat seorang pemimpin itu. Paling berat. Pemimpin harus santun. Kalau anak-anak kita santun, normal. Tapi pemimpin yang harus santun, itu yang berat. Tapi itu kulakukan demi apa? Demi merubah mindset masyarakat Lahat. Sama dengan niat Adinda Romi mendirikan pesantren ini. Untuk merubah Lahat dengan segala macam yang ada, dengan segala macam sumber daya. Kenapa tetap miskin? Karena apa? Kita belum menempatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita.
Kalau kita sudah menempatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, dek kata lagi dia miskin. Kenapa? Islam ada wajib zakat, Islam ada sedekah, Islam ada kasih sayang. Tapi ini cuma kita dengar, dan kita rasakan, dan di dekat kita bagi. Itu yang paling pokok. Tahu dengan zakat, dek kekelah galak bayar zakat. Tahu dengan sedekah, dek kekelah galak bersedekah. Tapi kalau aku sampaikan ria seolah-olah. Tapi aku mengingatkan, Islam dek kata kemiskinan di Islam ini. Lada galak jatah yang miskin ada sedekahnya. Banyak sekali kalau kita galak. Tapi yang kita utamakan selalu untuk diri kita dewe, belum untuk jemaah lain. Nah, Adinda Romi sudah mencontohkan, seluruh harta milik dia dizakatkan, disedekahkan untuk pondoknya. Luar biasa deh. Belum berani aku, dan mudah-mudahan ke depan aku akan memulai seperti itu. Aku tersanjung, luar biasa. Punya tanah berhektar-hektar bukan milik beliau. Bayangkan. Sebetulnya kita ini terpukul dengan kata-kata itu tadi. Luar biasa, begitu banyak tanah. Betul itu. Dan kata yang kita miliki ini, kalau ditunjuk, oi tanah kita yang mana nian tanah kita kalau tanah kita tuh 1,2 tulah. Yang naik kita nian, bukan pula naik kita numpang. 100 tahun pula mungkinlah ditindihnya pula lagi melain. Kita di Jakarta tuh. Ya, 5 tahun naik kamu bayar tumpuk dengan jenazah lain, naik keluar lagi si A bin si B. Nah itu. Tapi benar tidak, luar biasa. Ya, aku harus belajar dan mudah-mudahan aku pakai belajar. Nah di sini. Jadi selama kami datang ini cuma menunjuk semangat deh. Ya, dan aku bangga. Adinda jauh-jauh. Biasanya kalau jemaah luar negeri nggak balik lagi. Apalagi lah ke Kairo. Di Kairo tuh jemaahnya, alat-alatnya, lagi hidungnya, lagi alat, apalagi jemaahnya. Tapi balik ya begini betina di sini. Aku pikir kalau Pak Segala di Kairo tidak balik lagi. Ya luar biasa, apalagi Pak Hadid. Ya, lah di Kairo tuh luar biasa, Dinda. Aku pernah ke Kairo, ya. Luar biasa kehidupan Islaminya dan sebagainya. Tapi beliau balik mengabdi. Nah, aku juga berharap, ya, masyarakat Kabupaten Malang yang pintar-pintar balik juga ke Lahat mengabdi. Aku di sekitar Adinda, tapi pemikiran aku sama waktu itu. Adinda kuliah di Kairo, aku kuliah di Jakarta. Adinda kuliah di Al-Azhar, aku kuliah di Jayabaya. Dek kuku-kukunya Jayabaya itu dibanding Al-Azhar. Tapi cintanya aku dengan Lahat waktu itu. Aku ngomong dengan dosen aku, Pak, yang penting aku lulus. Ngapa? Aku nak balik ke Lahat. Bayangkan di Jakarta, gadis ala